Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Bakul Cilok Kritis. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Di sini saya mau menerangkan apa ini judulnya. Judulnya tentang ini Gibran, Wapres Gibran, kocak Gibran beri tip and trik public speaking kepada siswi SMAN 1 Pontianak yang sedang viral. Nah, kita bacakan saja ya. Nah, di sini pakai ringkasan videonya seperti ini. Saya mengutipnya dari Hersubenopain. Video ini membahas fenomena viralnya Yosefa Alexandra atau Ocha, siswi SMAN 1 Pontianak, setelah keberaniannya memprotes ketidakadilan dalam lomba cerdas cermat 4 pilar MPR. Berikut adalah poin-poin utama dari video tersebut. No viral, no justice. Jadi kalau ada sesuatu yang janggal itu sekarang harus diviralkan, karena kalau nggak viral mereka itu bungkam. Poin pertama, undangan dari Wapres. Ocha dan timnya diundang oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Ocha mengaku menerima motivasi serta tips dan trik public speaking dan debat dari Wapres. Wah, silakan kalau teman-teman mempercayainya, silakan. Itu hak. Poin yang kedua, keraguan narator. Pembawa acara Hersubeno Arif mengungkapkan keraguannya mengenai klaim tersebut, mengingat Gibran selama ini dikenal irit bicara dan jarang tampil menonjol dalam kemampuan public speaking dan depan publik. Nah, ini udah dijawab sama Pak Hersubeno Arif. Ya, kita tahulah dulu kan pas lagi debat itu kan pakai alat apalah, kata Bang Roy Suryo itu tahu itu ada alatnya, ternyata dia berbicara itu ada alat. Terus poin yang ketiga, diskusi AI. Narator menyoroti bahwa Gibran biasanya lebih banyak berbicara soal AI, Artificial Intelligence, saat bertemu pelajar atau mahasiswa seperti yang terlihat dalam forum Universitas Satya Wacana. AI. Jadi gimana ya? Orang itu bisa dilihat dari pendidikannya seperti itu. Dia kan ijazahnya juga masih dipertanyakan. Lanjut poin keempat, kritik perilaku pejabat. Video juga memuat cuplikan momen viral di Lampung Timur di mana Gibran tampak mengabaikan pertanyaan wartawan terkait isu militer dan langsung masuk ke mobil, yang memicu kritik dari berbagai kalangan pers. Secara keseluruhan, video ini bersifat kritis terhadap kemampuan komunikasi Gibran sebagai pejabat publik dan mempertanyakan validitas atau relevansi tip public speaking yang diberikan kepada Ocha. Nah, nggak tahu lah apa tumpang tenar apa biasa, caper, cari perhatian, camuk cari muka. Camuk cari muka. Pokoknya kita
tenggelamkan dinasti dari negara demokrasi. Mari bersama-sama tokoh masyarakat, para ulama, akademisi, mahasiswa. Negeri ini sudah stadium 4 sakitnya, mau dibiarkan sampai terkopoh-kopoh apa mau seperti apa, seperti itu. Kita lanjut berita lain ya. Sebentar saya cari dulu masih dari Bang Hersu Beno Arif. Nah ini bentar, dari Bang Hersu Beno Arif, mana belum ada. Oh iya, belum keluar lagi tapi masih banyak. Ini ada strategi Jokowi merusak universitas di Indonesia, Untold Story, Profesor Susi Sudarman. Silakan, ini bagus nih, bagus sekali pemaparannya. Kalau mau lihat di channelnya ini, YouTube-nya Madilog Forum, silakan. Kalau mau saya bacakan sedikit nggak apa-apa, tapi ini bukan dari Pak Hersu Beno Arif ya, ini dari Madilog Forum. Kita coba bacakan dulu sajalah. Judulnya seperti ini: Profesor Susi Sudarman, pembicara Zionis masuk kampus UI. Nah, udzubillahimindzalik. Ternyata di kampus sudah dimasuki Zionis UI. Ngeri zaman sekarang. Ayo, jangan hanya sekedar viral tapi harus belajar. Nah, di sini saya bacakan ya. Video ini merupakan diskusi dalam podcast Madilog Forum Keadilan yang menghadirkan Profesor Susi Sudarman, dosen Universitas Indonesia, untuk membahas mengenai campur tangan kekuasaan terhadap dunia kampus, khususnya di Universitas Indonesia UI. Berikut adalah poin-poin penting dari diskusi tersebut. Penerbitan PP nomor 75 tahun 2021. Narasumber menyoroti bahwa statuta baru UI ini dianggap sebagai upaya pemerintah di era Jokowi untuk mengoptasi dan membungkam lingkungan kampus. Hal ini dinilai mengubah struktur kekuasaan di UI, di mana peran Dewan Guru besar dalam menjaga norma etika dan moralitas akademik menjadi berkurang. Nah, seperti itu. Jadi Pak Jokowi itu semuanya diacak-acak, dari mulai kampus, pendidikan, terus mulai umat Islam dipecah belah. Nah, udah komplit. Sekarang kasusnya Pak Nadiem Makarim, kasihan banget, tolong dibantu ya. Kasihan banget, itu dikriminalisasi karena nggak ada uang kok disuruh di target tersangka korupsi, dan korupsinya juga uangnya nggak ada di Pak Nadiem Makarim itu uangnya, kayaknya aneh kan. Terus lanjut, poin yang kedua, kooptasi dan hilangnya daya kritis. Adanya kekhawatiran bahwa kampus telah kehilangan marwahnya sebagai lembaga kritis dan pusat inovasi karena intervensi politik. Dosen dan mahasiswa merasa diawasi sehingga kebebasan bersuara menjadi terbatas. Nah, itu otoriter disebutnya, teman-teman. Silahkan, makanya mari belajar sedikit-sedikit
Dan insya Allah kalau cerdas mah tidak bakalan bisa dibodohi, insya Allah ya. Mari. Terus poin yang ketiga, komersialisasi dan orientasi pada kekuasaan. UI dinilai semakin terjebak dalam budaya kapitalistik dan pragmatis. Para akademisi dan alumni dianggap cenderung mengejar posisi atau panjat sosial pansos daripada mengutamakan integritas ilmu pengetahuan. Parah ya, pantesan ada sekarang mah mahasiswa kadang kurang gercep apa gimana lah, semua ayo mari berbenah. Akademisi UI UGM lagi sekarang lagi, aduh UGM itu UGM terus lanjut lagi lah, nanti UGM kita bahas di video selanjutnya. Poin yang keempat, permasalahan kesejahteraan dosen. Profesor Susi menyoroti kondisi ekonomi dosen yang kurang memadai, gaji UMR yang berdampak pada kualitas SDM di masa depan dan membuat generasi muda lebih memilih sektor swasta. Oh pantesan pantesan ini lagi-lagi uang. Poin terakhir, harapan untuk masa depan. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan kompensasi yang layak bagi tenaga pengajar dan mengembalikan kebebasan akademik agar kampus bisa kembali menjadi pusat inovasi yang rasional dan bermartabat, steril dari kepentingan politik. Nah, seperti itu. Jadi gaji dosen tolong diperhatikan. Terus kampus juga biarkan mandiri, jangan dicampur tangan kekuasaan supaya bisa berinovasi. Makanya susah lah di Indonesia itu. Sekian dulu ya, semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, dan semoga yang menonton video saya, channel saya, tolong di like, di subscribe, dan di komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan lahir dan batin dan mengampuni dosa-dosa kita semua dari kemaksiatan yang terasa maupun yang tidak terasa. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.